Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan P3K guru gitu ya. Jadi pada video saya sebelumnya ada yang komen bertanya dan menyarankan kepada saya agar membahas terkait dengan pernyataan Dirjen GTK ya, Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Profesor Nunuk Suryani. Pada sebuah acara, beliau menyampaikan bahwa nantinya konsep seleksi P3K dan PNS berbeda gitu ya. Artinya tidak seperti saat ini. Jadi nantinya para guru harus melalui PPG, Pendidikan Profesi Guru, yang merupakan gerbang awal untuk guru diangkat menjadi P3K. Jadi rekrutmen P3K bukan seperti sekarang ini melalui CAT, tetapi melalui PPG. Guru yang sudah PPG bisa diangkat menjadi P3K. Tetapi intinya disclaimer dulu ya. Ini pemahaman saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Nunuk Suryani. Karena sampai dengan saat ini regulasi tertulisnya belum ada, makanya saya belum bisa memastikan bahwa hal ini akan direalisasikan ke depan. Tetapi menurut pemahaman saya seperti ini gitu ya. Jadi nantinya guru P3K akan diangkat melalui PPG. Kemudian para guru yang sudah berstatus sebagai P3K ini nantinya bisa diangkat menjadi PNS, yaitu bagi para guru yang berkinerja baik gitu ya. Jadinya rekrutmen P3K juga tidak seperti sekarang ini. Tetapi mereka yang sudah menjadi P3K ini baru bisa diangkat menjadi PNS gitu ya. Dan ini harapannya dengan sistem semacam ini nantinya para guru berlomba-lomba memberikan yang terbaik gitu ya, memberikan kinerja terbaiknya agar bisa diangkat menjadi PNS. Kenapa? Apa keuntungannya diangkat menjadi PNS? Tentunya jenjang karirnya akan lebih terbuka gitu ya. Karena pada faktanya PNS jenjang karirnya lebih jelas gitu ya. Karena mereka dianggap sebagai pegawai tetap gitu ya. Dan ke depan harapannya sudah tidak ada lagi guru honorer gitu yang kepastiannya tidak ada. Ada guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah, oleh kepala dinas, oleh kepala daerah. Berbeda-beda gitu ya, tidak jelas bagaimana masa depannya. Karena anggapannya seseorang yang sudah berstatus sebagai guru honorer bisa diangkat menjadi ASN gitu ya. Dulu anggapannya seperti itu. Tetapi pada faktanya pemerintah tidak pernah menjanjikan guru honorer akan diangkat menjadi ASN. Sehingga jika sudah bisa diselesaikan ya terkait dengan permasalahan honorer tersebut saat ini di tahun 2024, ke depan harapannya sistemnya bisa lebih jelas. P3K dimulai dari PPG, kemudian PNS dimulai dari guru P3K. Dan itu pemahaman saya ya. Nanti saya akan coba berikan juga link YouTube terkait dengan pernyataan dari Ibu Profesor Nunuk Suryani berkaitan dengan hal ini. Dan kali ini saya akan coba bacakan sebuah tulisan di Kompasiana dari seorang guru yang menurut saya tulisannya sangat luar biasa, yang membahas berkaitan dengan sistem ini ke depan gitu ya. Dan mungkin untuk lebih jelasnya langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah tulisan ya di Kompasiana yang menurut saya sangat bagus gitu ya. Ditulis oleh Syahrial ya, Guru Madya. Sebelumnya saya juga sudah sempat membacakan tulisan yang lain ya dari Bapak Syahrial ini. Kali ini judulnya Integrasi Tes PPG dan P3K sebagai Gerbang Menuju PNS. Ditulis di Kompasiana ya. Kita coba bacakan. Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, salah satunya terkait dengan rekrutmen dan pengembangan karir guru. Pada tahun 2025, kebijakan baru terkait dengan tes pendidikan profesi guru dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan diterapkan.
Tes PPG Prajabatan akan terintegrasi dengan tes P3K dan tidak akan ada lagi rekrutmen guru honorer. Semua guru baru akan direkrut melalui lulusan PPG yang dilaksanakan selama 1 tahun yang juga berfungsi sebagai latihan dasar atau latsar bagi calon P3K. Dengan kebijakan ini, P3K akan langsung menjadi gerbang bagi para guru untuk menempuh jenjang karir yang lebih tinggi, yaitu menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Lalu, bagaimana kebijakan ini dapat berdampak pada masa depan karir guru di Indonesia? Menghapus status guru honorer, solusi atas masalah ketidakpastian karir guru. Salah satu masalah yang sudah lama mengakar dalam dunia pendidikan Indonesia adalah keberadaan guru honorer yang menghadapi ketidakpastian karir. Para guru honorer selama ini bekerja dengan dedikasi yang tinggi, namun tanpa jaminan kesejahteraan dan stabilitas karir. Dengan tidak adanya lagi rekrutmen guru honorer dan digantikan oleh lulusan PPG, pemerintah mengambil langkah progresif untuk meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Kebijakan ini memberikan sinyal kuat bahwa karir guru kini lebih terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan karir yang jelas. Keberadaan guru honorer yang cukup lama berada dalam ketidakpastian, baik dari sisi status kepegawaian maupun kesejahteraan, telah menimbulkan berbagai masalah, termasuk rendahnya motivasi dan kinerja guru. Kebijakan baru ini menjanjikan kondisi yang lebih baik, di mana guru yang diangkat melalui sistem P3K mendapatkan gaji yang layak dan fasilitas yang hampir setara dengan PNS. Meskipun demikian, mereka masih memiliki peluang untuk diangkat menjadi PNS dengan prestasi yang lebih baik. Integrasi PPG dan P3K meningkatkan standar profesionalisme guru. Integrasi antara tes PPG dan P3K merupakan langkah strategis untuk meningkatkan standar profesionalisme guru di Indonesia. Selama ini, pelatihan profesi guru seringkali dilakukan terpisah dari proses rekrutmen kepegawaian. Dengan integrasi ini, proses menjadi guru yang berkualitas lebih tersinkronisasi. PPG yang diadakan selama 1 tahun tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan profesi, tetapi juga sebagai masa persiapan bagi calon guru untuk menjadi ASN dengan status P3K. PPG yang terintegrasi dengan tes P3K akan memberikan kesempatan bagi calon guru untuk langsung mempersiapkan diri dalam mengajar sekaligus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas pengajaran dan membentuk guru yang tidak hanya kompeten dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang birokrasi dan manajemen pendidikan. P3K sebagai gerbang menuju PNS, peluang karir yang terbuka lebar. Salah satu poin penting dari kebijakan baru ini adalah bahwa semua guru P3K memiliki peluang untuk diangkat menjadi PNS. Ini adalah berita baik bagi para guru yang memiliki aspirasi untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Status P3K yang selama ini dipandang sebagai posisi sementara, kini dianggap sebagai gerbang awal menuju status PNS. Dengan adanya kebijakan ini, guru P3K yang menunjukkan kinerja baik, memiliki rekam jejak pengajaran yang berkualitas, dan berkontribusi signifikan terhadap kemajuan sekolah, akan memiliki kesempatan besar untuk diangkat menjadi PNS. Hal ini memberikan insentif yang kuat bagi para guru untuk terus mengembangkan kompetensi mereka dan berkontribusi secara maksimal dalam profesi mereka. Selain itu, sistem ini juga mendorong persaingan sehat antar guru dalam mengembangkan kualitas pengajaran dan profesionalisme mereka. Selanjutnya, masa percobaan sebagai P3K, uji kemampuan sebelum menjadi PNS. Lulusan PPG yang diangkat menjadi P3K akan menjalani masa percobaan selama 1 tahun sebagai bagian dari proses latihan dasar atau latsar. Masa percobaan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengujian terhadap kemampuan mengajar mereka, tetapi juga sebagai penilaian terhadap kesesuaian mereka dengan tugas-tugas yang akan diemban sebagai ASN. Masa percobaan ini penting untuk memastikan bahwa guru yang akan diangkat menjadi PNS adalah mereka yang benar-benar kompeten, berdedikasi, dan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.
Masa percobaan ini dapat dipandang sebagai mekanisme seleksi yang adil dan objektif. Guru yang berprestasi akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk diangkat menjadi PNS. Sementara mereka yang mungkin belum siap atau tidak menunjukkan kinerja yang memadai akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjamin peningkatan kualitas guru di Indonesia, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses rekrutmen ASN di bidang pendidikan. Tantangan dan harapan ke depan. Meskipun kebijakan integrasi PPG dan P3K ini merupakan langkah maju yang signifikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa proses pelaksanaan PPG dan rekrutmen P3K berjalan dengan lancar dan transparan. Masalah teknis seperti ketersediaan fasilitas pelatihan yang memadai, kualitas pengajar dalam PPG, serta proses seleksi yang adil harus diperhatikan dengan seksama. Selain itu, meskipun status P3K memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan guru honorer, pemerintah harus terus berupaya untuk memastikan bahwa status PNS tetap menjadi tujuan yang realistis dan dapat dicapai oleh para guru. Hal ini penting untuk menjaga semangat dan motivasi para guru dalam menjalani profesi mereka. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru yang direkrut melalui sistem ini akan memiliki kompetensi yang lebih baik, serta pengalaman yang lebih mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dapat mencapai standar yang lebih tinggi dan mampu bersaing di tingkat global. Kesimpulan, kebijakan integrasi tes PPG prajabatan dengan tes P3K pada tahun 2025 merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia sekaligus memberikan peluang karir yang lebih baik bagi mereka. Dengan dihapusnya status guru honorer dan digantikan dengan rekrutmen melalui lulusan PPG, diharapkan profesionalisme guru semakin meningkat. Status P3K yang menjadi gerbang awal menuju PNS memberikan motivasi bagi para guru untuk terus berprestasi dan mengembangkan diri. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang adil, transparan, dan efisien. Di masa depan, kita berharap kebijakan ini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi para guru, tetapi juga bagi seluruh sistem pendidikan di Indonesia. Dengan guru yang lebih profesional dan berkualitas, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia akan terus meningkat, membawa generasi mendatang menuju kemajuan yang lebih baik. Ya, jadi itulah ya tulisan dari seorang guru madya, Bapak Syahrial, yang saya rasa sudah membahas secara menyeluruh berkaitan dengan rencana kebijakan rekrutmen guru ke depan gitu ya, yang saya rasa akan lebih baik jika dibandingkan dengan saat ini yang masih belum jelas gitu ya, terutama dengan adanya guru honorer gitu ya. Jadi kita tunggu regulasi tertulisnya gitu ya, regulasi yang lebih jelas berkaitan dengan hal ini, bagaimana sistemnya, apakah nanti jika sudah PPG bisa langsung diangkat menjadi P3K atau ada seleksi lagi, atau seperti apa, kita tunggu ke depan dan semoga segera ada regulasi yang jelas berkaitan dengan hal ini ya. Apakah nantinya akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN atau ada peraturan tersendiri, kita tunggu saja. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.